Oke, untuk pertemuan kali ini saya tidak bisa isi secara langsung, sehingga saya ganti dengan sistem video begini saja, asinkron. Sebelum kita bahas bab 2, saya mau membahas kilas terkait dengan tugas yang kemarin, di mana setiap kelas memiliki kasus yang berbeda. Yang saya bahas dulu adalah kelas yang memiliki kasus terkait dengan papa, begitu ya. Jadi Anda kemarin diminta untuk membuat sebuah string yang disebut sebagai X, kemudian X merupakan sebuah string yang tersusun atas alfabet vokal, dan Y merupakan sebuah string yang tersusun atas alfabet konsonan. Ada kelas yang saya berikan tugas, kasusnya adalah papa, ada yang juga yang saya beri kasus sebagai mama. Tetapi X dan Y ini sama, sehingga untuk X-nya adalah A, I, U, E, O seperti ini, artinya setiap anggota di breakdown A sendiri, I sendiri, U sendiri, E sendiri, dan O sendiri. Sebagai pengingat bahwa string ini sebenarnya bermula dari sebuah alfabet, ya. Jadi kita ingat dulu di awal bahwa memodelkannya adalah dengan sigma. Kemudian anggota alfabetnya apa kita list, begitu ya. Kemudian kita breakdown kembali menjadi satu buah string, ya. Bintang begini yang menandakan ini adalah stringnya dan ini adalah alfabetnya. Maka untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah alfabet yang terdiri dari kumpulan A, I, U, E, O, ini bisa dideskripsikan seperti ini, A, I, U, E, O, atau digabung, AI juga boleh, AU boleh, AE dan seterusnya, bahkan sampai dengan penggabungan semuanya, A, I, U, E, O, begini juga boleh, gitu. Tapi yang saya contohkan di sini adalah yang hanya menggunakan A, I, U, E, O saja. Anda juga bisa menyatakan persamaan ini dengan model yang kedua, yaitu tanpa memberikan kurung kurawal, artinya Anda tidak mendeskripsikan siapa saja anggotanya. Ini berarti satu elemen saja. Yang satu elemennya adalah A, I, U, E, O. Kemudian Y tersusun atas buah string yang tersusun atas alfabet konsonan. Sama seperti tadi konsepnya, Anda bisa tulis B, C, D sampai dengan Z, atau Anda juga tambahkan B, C, B, D kombinasinya, atau Anda juga bisa, ini artinya melist setiap anggota ya, apa saja anggotanya, atau Anda juga bisa buat seperti ini, satu anggota saja, di mana Y anggotanya, di mana salah satu anggota Y adalah P, B, C, begini. Semua anggota ditulis. Oke, khusus untuk kasus papa terlebih dahulu, gabungan L1 dan L2 membentuk papa, di mana X adalah elemen dari L1 dan Y adalah elemen dari L2, serta X dan Y disusun secara berulang. Bagaimana menyusun berulangnya? Kita tahu bahwa kata yang dibentuk adalah papa, gitu ya. Di mana pa ini terdapat pada Y, oke, A terdapat pada X. Maka Anda lihat, ini ada di list keberapa huruf P. Ini saya asumsikan Y ada di list ke-12. Maka Anda bisa menerapkan konsep matematika seperti biasa, berarti Y ke-12 dengan X pertama. Ini secara spesifik. Jadi kalau biasanya L1, L2 sama dengan XY biasa. Nah, kalau ini kita buat secara spesifik. Y12, X1. Dikurung, karena tadi PA ditulis secara berulang, maka diulang berapa kali kalimat tersebut? 2 kali. Maka Anda bisa tulis dengan kuadrat. Ingat bahwa konsep star dulu, atau kita sebut sebagai clause star, itu menunjukkan perulangan. Nah, tapi perulangan dalam kasus ini dibatasi sebanyak 2 kali, maka di sini Anda harus tuliskan secara spesifik kuadrat. Kemudian Anda deskripsikan secara detail terkait dengan syarat ini, di mana X adalah elemen L1 dan Y adalah elemen dari L2. Ini salah satu cara menuliskan statement ini. Jadi sebenarnya yang saya tulis ini itu adalah bahasa reguler yang akan kita pelajari hari ini.
Nah, bagaimana mendeskripsikan bahasa reguler itu kita bahas setelah ini. Atau Anda juga bisa di alternatif kedua, jika tadi menggunakan bukan membreakdown setiap elemen himpunan anggotanya itu siapa saja, tapi satu anggota langsung diasumsikan X sama dengan A, I, O, Y sama dengan apa, karena ini adalah susunan atas alfabet konsonan juga. Maka untuk gabungan L1 dan L2, karena ini adalah satu set, Anda tidak bisa menggunakan Y1, Y2, karena ini hanya satu anggota. Maka untuk mengambil komponen tertentu dari sini, maka Anda bisa menggunakan trik-trik khusus seperti postfix, prefix, head, tail, proper profix, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang saya gunakan di sini dalam salah satu contoh saya, ini adalah A, ada di posisi paling awal. Maka kalau kita ingat konsep di pertemuan sebelumnya, A ini adalah head karena kepala dari satu string ini. Sementara I, U, E, O adalah tailnya. Sehingga ketika saya ingin mengambil bagian depan A ini saja, saya bisa mengambil head X untuk membentuk kata A. Ini saya tulis dulu A. Ini. Nah, kita perlu P. Nah, maka saya menyusunnya, salah satu triknya adalah dengan mengambil kata P di depan. Dengan menuliskan head Y. Artinya yang saya ambil adalah bagian depan dari Y. Kemudian, kata ini juga dilakukan proses berulang sebanyak 2 kali, di mana sudah diberi penjelasan bahwa X adalah elemen L1 dan Y adalah elemen 2 yang telah dideskripsikan pada ekspresi reguler ini. Nah, ini adalah dua alternatif dalam menyampaikan deskripsi sebuah string untuk kasus mama dan untuk kasus papa. Begitu pula dengan untuk kasus mama akan sama saja caranya. Nah, untuk kasus mama kita tinggal letakkan saja. Ya sama saja sih prinsipnya. Kita cari M-nya ada di posisi keberapa, A-nya ada di posisi keberapa, kita tulis kuadrat ya gitu. Ya. Untuk kelas yang mendapat kasus mama, prinsipnya dasar sama. Saya tunjukkan sekali lagi tampilan untuk kasus papa, yang mana ini bisa diadaptasi untuk kasus mama juga, dan saya tunjukkan sekali lagi kasus alternatif yang lain. Maka, tugas Anda yang harus Anda upload di dalam mesin presensi adalah silahkan mencari alternatif ketiga, gitu ya. Ini sudah saya berikan pembenarannya. Tapi tentunya alternatif ketiga ini tidak boleh sama dengan alternatif 1 dan alternatif kedua. Nah, di sisa berapa menit ini saya ingin menyampaikan secara jelas materi, karena saya mendengar kita masih belum mendapatkan secara konsep apa yang dimaksud dengan properties dan apa yang dimaksud dengan regular grammar, tentang finite representation dan regular expression, begitu ya. Oke. Kita mulai dulu dari properties. Nah, sebenarnya properties ini adalah merepresentasikan teori-teori yang bisa diterapkan untuk membentuk sebuah kombinasi language, string, dan kawannya, ya, sehingga bisa membentuk nanti sebuah kalimat yang bisa dipahami. Nah, properties itu adalah teorema-teorema yang bisa diterapkan nanti ketika membentuk bahasa, sebuah bahasa. Nah, ini akan terkait dengan regular expression. Karena saya belum mendengar definisi sebenarnya regular expression itu apa sebenarnya. Jadi regular expression di sini yang dimaksud adalah proses membahasakan sebuah language. Yang mana untuk membahasakan sebuah language di sini dijelaskan bahwa kita perlu satu buah teori. Nah, teori-teori mau union, kemudian ada kombinasi, concatenation, cluster atau perulangan, memisahkan, itu sebenarnya adalah teorema dari properties. Jadi kemarin sebenarnya kita sudah menyinggung sekilas tentang teori-teori yang bisa diterapkan di dalam membentuk sebuah language.
ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa properties ini adalah rule gitu ya. Rule yang bisa Anda terapkan untuk membentuk sebuah konteks language atau satu buah set language. Sementara kalau untuk ekspresi reguler itu adalah bahasanya yang kita ekspresikan atau kalimat itu sendiri atau persamaan matematika yang akhirnya membentuk satu buah language. Jadi persamaannya. Jadi dalam contoh ini, nah ini tuh sebenarnya adalah regular expression yang bisa menyatakan untuk kasus ini, begitu. Nah, tentunya untuk membentuk ini, rule ini, tentu kita perlu konsep ya. Nah, konsep ini yang perlu kita pelajari. Nah, konsep itu kita sebut sebagai properties. Oke, sekarang kita bahas sedikit dulu. Di sini sudah ada penjelasan bahwa L1, L2 tidak akan sama dengan L2, L1. Ini saya buat satu buah pencontohan. L1 ini sama dengan B saja. L2 sama dengan, saya buat, ini bukan bahasa yang benar ya, tapi untuk membuat Anda memahami bahwa L1, L2 ini sama dengan BA. Sementara L2, L1 sama dengan AB. Sehingga otomatis L1 dan L2 tidak akan sama dengan L2, L1. Nah, ini pembuktian dari yang ada di sini. Sementara L eksponen. Nah, ini kita ganti dengan eksponen. Eksponen itu artinya kemarin adalah kosong, kosong. Ya. Berarti kalau ini saya isi eksponen begini, atau ini saya bisa dikatakan hapus, gitu ya. Karena L2-nya ada di depan, yang satu di belakang. Nah, maka ini L epsilon, epsilon L itu sama dengan L itu sendiri. Begitu juga dengan himpunan kosong. Kemudian, untuk L1 gabungan L2 dikurung dengan L3 itu sama dengan L1, L3 gabungan L2, L1. Ini seperti perkalian biasa lah ya, kita anggap seperti perkalian biasa. Jadi tidak perlu dibahas secara detail. Nah, sekarang ini L1 ini adalah bagian dari subset dari L2. Saya berikan sebuah contoh. Ini terdiri dari B, A. L3 ini adalah C. L4 ini sama dengan, saya akan diajar B, D begini. Yang L3A ini A, I ini. Ini harusnya dikurung kurawal ya. Ini saya abaikan supaya mereviewnya lebih cepat. Oke, sekarang L1, L3 ini sama dengan apa? BA. Sementara, betul ya. L2 dan L4 ini gabungan dari ini tadi kan ya. Ada BA, ada BI, ada DA, ada DI. Maka BA yang di sini, yang mana ini adalah L1, L3, itu ternyata adalah bagian dari L2, L4. Ini. Maka ini terbukti. Oke. Sekarang yang bagian ini yang mungkin yang lain kan sudah ada pemaparannya, sudah dijelaskan teman Anda, mungkin ini yang terlewat. L star sama dengan L star. Sekarang saya anggap, ingat L star ini adalah perulangan, artinya B bisa BB, bisa BBB. Nah, kalau L star ini ada epsilon. Nah, ini saya tulis epsilon bikin aja supaya lebih cepat. Maka kalau L star ini, maka kalau saya ambil B-nya saja, maka ada kemungkinan epsilon berarti hilang ya, nggak ada. Kemudian